Urutan pekerjaan yang bakal dibantai sama AI itu apa aja? Pekerjaan yang akan dibantai sama AI katanya. Ya, ini pandangan gue pribadi. Pertama yang fisik ya, yang pakai fisik. Kalau misalnya jahit baju itu udah pasti hilang, Mas. Mungkin 10 tahun udah nggak ada lagi. Itu yang pertama. Itu sih bisa jadi ya, secepatnya mungkin. Karena untuk menjahit baju kan udah ada robot gitu, gampang. Gak bakalan demo lagi juga kalau gajinya nggak cair. Yang kedua itu yang low skill level. Low skill level itu apa maksudnya? Akuntan. Kalau dikira, oh tapi akuntan nggak bisa pakai robot. Ini yang gue ngomongin itu AI, bukan robot. Robot itu adalah kalian tanya udah ada spesifik set of answer. Akuntan iya, bukan robot, tapi emang AI. Sekarang aja kayak bikin kayak konten cuma video beberapa detik buat iklan produk kita sendiri tanpa kita punya brandnya udah bisa. Yang penting kita bikin prompt dengan sangat detail. Benar sih, gue setuju yang gue ini. AI ini enggak, AI itu bisa mikir sendiri. Jadi akuntan tuh pasti akan gampang banget digantiin sama AI. Akuntan itu low skill level. High skill level itu mungkin bisa digantiin juga. High skill level maksudnya apa? Kalau low kan akuntan. High skill level tuh High skill level apa tuh? aku misalnya bisa jadi direktur keuangan. Itu mungkin bisa digantiin sama AI. Dan yang terakhir ya, kreatif. Nah, orang mikirnya berarti High skill level direktur keuangan katanya bisa diganti. Kalau itu sih kemungkinannya 50-50 sih ya menurut gua. empat gini, dari fisik, ya low skill, high skill, baru kreatif. Malah kebalik menurut gua. Gimana kreatif ini bisa jadi yang pertama gitu digantiin. Kalian bisa dulu udah bisa. Ya kayak konten kreator, iya Pak, kreatif itu termasuknya. Ini gua akan kasih contoh ya. Bahkan influencer bisa digantiin. Ini di sini ada namanya, ada website ya, disperson.com. Iya sih, kayak di Google PO aja kan wajah cewek cowoknya itu detail banget. Kadang gue sampai mikir, apakah itu wajah cewek yang ada di Google PO itu ada nggak sih di dunia real life-nya? Soalnya kadang wajahnya itu kayak tetangga gua gitu ya, bikin iklan brand. Sekarang nggak usah capek-capek harus syuting, udah bisa cuman bikin pakai Google PO 3 guys. Yang penting detail aja, kita nulis promnya aja, apalagi cuman bikin animasi. Gua aja udah nyoba pakai Google PO 3, itu emang gokil sih. Gua cuman bikin prompt teks ya, temen gua seorang cowok, gua tulis umurnya berapa, warna kulitnya berapa, tinggi badan berapa secara detail, dan dia sedang apa. Gua bikin itu secara detail, dan setelah jadi bener-bener itu konsep yang gua bikin di prompt text AI itu sama bro. Ngeri nggak? Ganti ya, dampaknya apa implikasinya terhadap sistem ekonomi kita sekarang? Menurut gua ini akan terjadi kapitalisme yang sama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya sih, kalau itu semua udah diganti sama AI, orang-orang yang punya duit udah nggak perlu lagi kayak ke orang-orang yang menengah ke bawah. Mereka udah cukup kayak bikin konten, udah sewa satu orang nge-hire bikin konten sebanyak mungkin, sedetail mungkin buat bikin brand dia ini udah pasti bisa. Nah kalau untuk manusia kan butuh beberapa orang banyak nih, kayak harus nyiapin syutingnya, nyiapin penulis naskahnya, kameramennya, wah dan lain-lain. Kalau pakai Google AI kita cuma nyuruh satu orang aja supaya bikin konten, misalkan promoin barang ini, itu udah jadi guys. Emang sengeri itu zaman sekarang.